Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya, Dian Sri Yuninda bersama dengan rekan saya, Elvina Fitri Adnur, akan mengajak kalian ngobrol seputar tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia, khususnya tentang kebebasan peserta didik dalam belajar. Nah, benar banget nih. Hari ini kita punya topik yang cukup seru dan menarik nih teman-teman. Betul sekali. Apakah pendidikan kita sudah memerdekakan peserta didik? Kita akan menggali sejarah pendidikan dan mencari tahu apa sih yang sebenarnya yang membelenggu kemerdekaan dalam belajar. Kita bakal bahas bagaimana pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang dari dulu sampai sekarang. Nah, di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber debat kita yang akan membagikan perspektif mereka tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Ada Kak Ibnu Hajar, ada Kak Fitrani Ramadhani, dan ada Kak Imam Nur Ihsan. Nah, karena narasumber kita sudah datang nih, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa sih praktik pendidikan dalam memerdekakan peserta didik? Terutama kalau kita lihat perjalanan pendidikan dari zaman kolonial sampai sekarang. Menarik ya, kita lihat dulu pada zaman kolonial kita itu dibatasi tidak boleh menggunakan kemampuan berpraktis. Tapi sekarang kita sudah merdeka, tapi kita masih seperti terbelenggu. Ini karena kurikulum yang berlaku kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sekarang itu kita dibebani hafalan materi bukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, betul sekali. Saya setuju. Ditambah lagi, seringkali sistem pendidikan kita masih berbasis penilaian angka. Jadi meski kita bilang ini memerdekakan peserta didik, tapi fokus kita tetap ada nilai ujian. Peserta didik merasa terbebani untuk mendapatkan nilai yang bagus daripada memahami materi secara mendalam. Yang benar, kalau kita tarik ke sejarah, sistem pendidikan sudah berlangsung sejak lama. Zaman Belanda, pendidikan itu dipakai sebagai alat untuk mencetak pekerja, bukan pembelajar. Sejak kemerdekaan, kita memang sudah memulai mengubah alih pendidikan, tapi sisa-sisa mentalitas itu masih ada. Dan eksperimen itu kadang dibatasi oleh formalitas yang prioritas. Wah, pendapat yang menarik ya teman-teman. Tapi ini bakal bawa kita ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Menurut kalian, adakah model pendidikan saat ini yang bisa melepaskan belenggu tersebut? Kalau saya melihat beberapa sekolah itu menerapkan Merdeka Belajar sebagai model yang melepaskan belenggu tersebut, di mana peserta diberikan lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka daripada sekedar mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Saya setuju. Dalam Merdeka Belajar ada ruang untuk lebih banyak inovasi meskipun belum sepenuhnya sempurna. Sekolah-sekolah dengan sistem project based learning misalnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat mereka tanpa mengejar target kurikulum. Kita juga bisa melihat model pendidikan di Finlandia sebagai contoh internasional. Di sana, peserta didik benar-benar difasilitasi untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka dengan pendekatan yang lebih personal dan jauh dari tekanan tes. Wah, menarik banget. Tapi kalau begitu, model pendidikan yang seperti apakah yang ideal menurut teman-teman sekalian? Terus, apakah hal tersebut benar-benar bisa melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik? Menurut saya, kita perlu model yang lebih fleksibel. Kurikulum bisa dirancang dengan pilihan yang lebih banyak, sehingga peserta didik bisa memilih jalur sesuai dengan minat mereka, seperti sistem di beberapa negara maju. Plus, kurikulum harus lebih kontekstual, sesuai dengan tantangan zaman. Saya rasa penting juga adanya penekanan pada pendidikan karakter, bukan hanya fokus pada aspek kognitif, tapi peserta didik diajarkan untuk berpikir kritis, mandiri, dan kolaboratif. Guru juga harus berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi materi. Dan jangan lupa, pendidikan juga harus berbasis pada pengalaman yang nyata. Misalnya, pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan dunia kerja, atau kegiatan belajar yang melibatkan komunitas sekitar. Ini membuat pembelajaran yang lebih relevan dan aplikatif.
Wah, solusi yang kalian tawarkan benar-benar membuka perspektif baru ya. Terakhir nih, adakah pesan-pesan dari teman-teman sekalian? Kalau saya sih, saya berharapnya pendidikan itu berkembang ke arah yang lebih fleksibel, karena memberikan lebih banyak ruang untuk peserta didik menggali potensi mereka sendiri. Betul, pendidikan harus berpusat pada peserta didik, bukan hanya pada angka di rapor. Semoga kita bisa memberikan pendidikan baik dalam hal berpikir maupun bertindak. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada teman-teman narasumber sekalian yang mau berbagi dengan kita pada kali ini. Nah, semoga diskusi kita atau obrolan kita ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.